Halo semuanya, kembali lagi di Sinetron Taktik. Dan semalam gue bisa nonton City menang 4-0 lawan Wolves. Anjay, lawan Wolves menang 4-0 yang tadinya nggak menjanjikan di babak pertama. Menurut gue babak pertama tuh di awal-awal menit ya kayak banyak salah passing, banyak banget. Kayak ya mungkin masih adaptasi ya beberapa pemain ya, kayak misalnya kayak Nico baru main lagi jadi starter baru beberapa kali kemarin. Terus habis itu Tijani juga baru beradaptasi di Liga Inggris yang mainnya cepat banget dan banyak banget jatuhnya, banyak banget pressingnya cepat banget dari Wolves juga. Wolvesnya gila sih menurut gua di babak pertama. Terus ada Trafford sih oke ya, tapi sebenarnya nggak buruk-buruk juga dan bagus malah menurut gua. Trafford mainnya dia nggak tegang karena emang udah jadi kiper Burnley kan. Terus Ainori nggak tahu kenapa lawan tim lamanya malah nggak, ya bagus-bagus aja defense, tapi kan biasanya kalau dia nyerang tuh kayaknya berbahaya banget ya. Sedangkan di sisi kiri menurut gua, di sisi kiri itu kurang berbahaya. Entah apa pairingnya bersama Dokunya juga, gue juga aneh banget tiba-tiba Doku mainnya malah nahan badan gitu, nggak kayak biasanya. Tapi ketika Doku pengen ngelewatin dari sisi kiri itu gagal mulu. Nah terus juga biasanya kan ada back, kalau beberapa pertandingan yang lalu ya di FIFA World Cup, kalau enggak di terakhir di lawan Palermo friendly match, Ainori tuh kayak ngebantu untuk serangan, tapi semalam kebantu untuk serangannya tuh nggak terlalu banyak gitu. Dan yang spesialnya adalah Tijani gila sih dengan harga yang 55 juta menurut gue. Yang tadinya udah kayak wah Florian Wirtz ke City dengan harga 100 jutaan lebih, tapi nggak jadi, akhirnya ke Liverpool dan akhirnya malah Tijani yang datang. Dan gue kayak berekspektasi apakah Tijani dari Liga Italia bisa, dan ternyata gila, Tijani membuktikan kalau ternyata dia adalah, menurut gue pribadi adalah dia kayak the nextnya Kevin De Bruyne. Walaupun emang gak terlalu spesial Kevin De Bruyne, tapi kan emang butuh waktu. De Bruyne juga gak langsung awal-awal langsung spesial banget, masih harus dia pindah dari Chelsea gak kepake, pindah lagi ke Liga Jerman segala macam, dan baru akhirnya di City ketika dia udah matang, dan di City lah prime-nya, masa-masa prime-nya. Dan menurut gua Tijani tuh gila sih dengan kayak kontrol bolanya, terus passingnya, terus abis itu tendangannya yang bikin pakai kaki kiri tuh masuk ke gawang, itu gila juga menurut gua. Dan gila. Dengan harga segitu kayaknya thank you AC Milan, itu harga yang gak terlalu mahal untuk pemain sekelas Tijani Reinders. Dan yang bikin gue amazed lagi adalah Oscar Bob jago banget kayak anjir, ini orang habis patah kaki 1 tahun dia gak main, dan akhirnya dia balik lagi, dan ternyata malah menurut gue setelah dia balik malah jauh lebih hampir kayak skill dia yang dulu, tapi dengan perhitungan yang lebih matang. Dulu kan kayak gue berani tusuk aja. Kalau sekarang tuh kayak dia ngandelin wall pass, terus dia masuk di blind side-nya musuh, terus tiba-tiba gocek lagi. Dan itu menurut gue adalah salah satu kelebihannya Oscar Bob. Dan semalam bagus banget Oscar Bob di situ. Dan mungkin ya kan City belum punya sayap kanan lagi. Sayap kanan ada Savinho, tapi kan katanya Savinho mau dijual kan ke Tottenham. Nah kemungkinan menurut gue adalah sih kayaknya terjadi Savinho kejual ke Tottenham dan Rodrigo datang. Ya semoga aja. Tapi kalau misalnya ada Rodrigo ataupun Oscar Bob, akhirnya punya dua sayap kanan yang berbeda jenis. Jadi satu ada yang benar-benar klinikal, satu lagi ada yang cocok untuk kayak mengacak-acak pertahanan lawan dan passing ke Haaland. Oscar Bob adalah tim yang passing. Jadi Pep punya 2 jenis pemain yang bisa berbeda dan dengan strategi yang berbeda. Jadi kayaknya City akan lebih gila lagi cara permainannya. Nah, tinggal PR adalah di sisi kiri. Gue nggak tahu siapa yang akan menempatkan sisi kirinya ya. Doku itu kemarin angin-anginan, kadang bagus, kadang enggak. Kemarin tuh lagi enggak banget sih menurut gue. Tapi nggak diganti ya. Mungkin karena emang nggak ada siapa-siapa lagi. Satu lagi mungkin biasanya di situ Bernardo Silva ataupun Foden ada di cadangan. Mungkin lagi entah belum siap, mungkin cedera. Nah itu dia tuh. Foden latihan di training, tapi beberapa permainan terakhir kemarin tuh dia nggak dimainkan terus. Gue nggak tahu kenapa. Dia di tribun bersama Rodri juga. Ya semoga aja Foden bisa cepat balik lagi ke
Foden yang dulu. Jadi di sisi kiri bisa ada Foden juga. Jadi mungkin kalau misalnya Doku ada penggantinya yang lebih bagus, gue yakin City akan lebih gila dan mungkin bisa juara ataupun baik lagi juara UCL. Asik. Nah, terus yang gue baru banget dapat info dari Fabrizio ya, itu adalah penjualan Ederson ke Galatasaray dan penjualan si Donnarumma. Donnarumma tuh udah pasti, Donnarumma tuh pengen banget dilatih sama Pep, dan Pep juga tertarik banget sama Donnarumma karena salah satu kiper terbaik. Nah, terus setelah itu Ederson pun juga udah ada tawarannya dari Galatasaray, tapi harganya masih murah banget. Kalau nggak salah cuma 10 juta doang, dan City minta lebih lagi. Tapi Edersonnya udah mengatakan kalau gue mau main untuk Galatasaray. Jadi kayak kemungkinan Ederson akan pindah nih ke Galatasaray. Ya mungkin dalam minggu-minggu ini atau minggu-minggu terakhir kayaknya pertukaran penjualan ini akan terjadi, dan si City bisa beli Donnarumma. Ya semoga aja terjadi ya, semoga aja terjadi. Dan yang gue nantikan untuk malam ini, nanti malam adalah permainannya Chelsea. Gue kepo banget sama permainannya Chelsea. Kita ngopi dulu sebelum itu. Oke, gue kepo banget. Oke, udah ngopi. Gue kepo banget pertandingan Arsenal lawan MU. Itu big match di awal musim ini, dan pembuktian siapa yang akan lebih tajam menurut kalian, Gyökeres atau Sesko? Gyökeres sudah membuktikannya di friendly match. Arsenal bisa golin dari set piece ataupun dengan sundulan. Kemarin kan ya sundulan tapi back mulu yang nyundul ya. Sekarang akhirnya strikernya bisa nyundul coy. Jadi kita buktikan apakah Gyökeres yang harganya lumayan 80 atau 70, 60 ya, 70-an bisa. Ini ayam goreng viral nih anjir, si Paman. Guys, oke. Gyökeres apakah bisa membuktikan kalau dia cocok untuk menjadi striker utama Arsenal? Oke, dan Sesko, pemain dengan harga yang fantastis, yang sebenarnya nggak teruji juga ya. Maksudnya belum kayak Gyökeres itu ya. Gyökeres kan benar-benar kemarin di Sporting golinnya banyak gitu kan. Dan Sesko mencetak gol juga nggak terlalu banyak di musim lalu, tapi harganya fantastis. Apakah MU membeli pemain yang tepat lagi atau Zong? Itu dia. Itu yang ditunggu-tunggu. Soalnya gue nggak tahu kenapa. Ya semoga aja dia masuk ke sistemnya Amorim dan jadi bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Amorim. Kita tunggu dan kita saksikan nanti malam. Oke? Jangan lupa like dan follow Sinetron Taktik. Sampai bertemu besok. Dadah.